Selamat siang, perkenalkan nama saya Widayu Lumban Batu. Saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya modifikasi. Nah, di sini modul ajarnya, materinya adalah bangun ruang sisi datar dengan submateri balok. Di sini kita bisa melihat informasi umum, yaitu yang pertama identitas model. Nah, satuan pendidikan yaitu pada jenjang SMP, mata pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil, materi bangun ruang sisi datar balok dengan alokasi waktu 2 JP atau 2 kali 40 menit. Kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal yang pertama, peserta didik dapat menemukan sifat-sifat balok. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan rumus volume dan luas permukaan balok. Kemudian di sini kita bisa melihat profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, adapun sarana dan prasarana yang digunakan yaitu proyektor, laptop, papan tulis, alat tulis, dan buku pelajaran. Media pembelajarannya adalah PPT dan alat peraga. Kemudian bahan ajarnya adalah LKPD dan materi ajar. Nah, di sini ada target peserta didik. Untuk peserta didik reguler diberikan pelayanan secara umum. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar diberikan perhatian khusus dan pendampingan. Yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi dalam pembelajaran diberikan pengayaan. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah model discovery learning. Kemudian komponen inti. Di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu fase D dengan elemen pengukuran. Di sini kita bisa melihat capaian pembelajaran pengukuran. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran diturunkan dari CP. Yang dimana yang pertama tujuannya yaitu melalui model discovery learning peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat balok. Nah, di sini ada kata mengidentifikasi. Mengidentifikasi masuk ke ranah kognitif C1. Kemudian yang kedua, melalui model discovery learning peserta didik dapat menemukan rumus volume balok. Di sini ada kata kunci yaitu menemukan, tapi menemukan itu masuk ke ranah kognitif C3. Selanjutnya yang ketiga, melalui model discovery learning peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan balok. Nah, di sini ada kata kunci menemukan, berarti menemukan itu masuk pada ranah kognitif C3. Kemudian yang keempat, melalui model discovery learning peserta didik dapat menyelesaikan perhitungan yang berkaitan dengan volume balok. Kata kuncinya yaitu menyelesaikan, berarti menyelesaikan itu masuk ke ranah kognitif C3. Dan yang terakhir, melalui model discovery learning peserta didik dapat menyelesaikan perhitungan yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Di sini juga menyelesaikan masuk ke ranah kognitif yang C3. Nah, di sini ada pemahaman bermaknanya, bisa kita baca. Dan selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Misalnya pertanyaan pemantiknya adalah coba perhatikan benda-benda yang ada di kelas ini ataupun di lingkungan sekitarmu. Apakah ada benda lain yang berbentuk balok? Nah, kemudian ada pertanyaan pemantik lain. Di sini kita bisa membacanya. Dan ada assessment. Nah, di sini ada assessment kelompok. Kemudian ada asesmen individu. Asesmen individu di sini ada soal sumatif berbentuk uraian. Nah, selanjutnya masuk ke kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ada kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, di sini guru memberikan salam, meminta salah seorang siswa memimpin doa. Kemudian guru memeriksa kehadiran siswa, mengecek kesiapan fisik dan psikis siswa untuk siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Misalnya memeriksa tempat duduk, alat tulis, dan mengajak siswa untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Nah, di sini siswa melakukan instruksi yang diberikan oleh guru seperti berdoa, kemudian memeriksa tempat duduk dan alat-alat pembelajaran. Dan di sini juga guru membagi siswa ke dalam kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 orang. Dan siswa membuat kelompok sesuai instruksi guru. Selanjutnya masuk ke tahap inti kegiatan. Nah, di tahap inti karena menggunakan model discovery learning, maka pada tahap pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Maka guru mengarahkan siswa untuk mengamati gambar yang sudah disediakan di LKPD. Selanjutnya siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan bagian-bagian yang belum dipahami. Nah, di sini bagian-bagian yang belum dipahami bukan berarti materi-materi yang ada di LKPD atau penemuan-penemuan mereka, tetapi bagian-bagian yang kurang di LKPD seperti pengetikan. Nah, mereka bisa menanyakan hal itu pada bagian stimulation. Kemudian untuk siswanya, siswa melakukan tanya jawab dari masalah yang diberikan. Kemudian pada tahap yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Nah, di sini
guru mengajak siswa untuk mengamati dan memahami LKPD yang diberikan oleh guru. Kemudian guru menghimbau siswa untuk melihat kembali keterangan yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian guru menghimbau untuk mengecek kembali gambar-gambar yang ada di LKPD siswa. Nah, instruksi atau informasi yang bisa diberikan oleh guru yaitu terkait dalam menemukan sifat-sifat balok, maka siswa harus membaca, memperhatikan, dan menyimak instruksi yang diberikan pada LKPD. Selanjutnya begitu juga dengan menemukan volume balok dan luas permukaannya, mereka harus membaca, memperhatikan, dan menyimak instruksi. Dan selanjutnya siswa melakukan kegiatan yang diinstruksikan oleh guru, yaitu mengamati dan memahami LKPD yang diberikan oleh guru, serta mendengarkan dan membaca instruksi yang diberikan oleh guru terkait pengerjaan LKPD. Selanjutnya masuk ke fase ketiga atau tahap 3, yaitu data collection atau pengumpulan data. Di sini guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan secara kelompok sajian masalah yang ada di LKPD. Kemudian guru membimbing dan mendorong siswa untuk terlibat diskusi serta diarahkan apabila ada kelompok yang mengalami kesulitan. Dan guru mengajak siswa untuk mendiskusikan proses penemuan yang ada di LKPD secara berkelompok. Nah, siswa mengerjakan secara kelompok tentang penemuannya yang ada di LKPD. Kemudian siswa dalam setiap kelompok melakukan penyelidikan yang ada di LKPD. Selanjutnya masuk ke tahap yang keempat, yaitu data processing atau pengolahan data. Nah, di sini dengan instruksi guru, siswa menganalisis data hasil percobaan dan menyelesaikan LKPD bersama kelompok masing-masing. Di sini sudah mengasosiasi. Kemudian pada tahap yang kelima, yaitu verification atau pembuktian. Nah, di sini guru meminta siswa untuk membandingkan hipotesis yang telah dibuat di awal dengan hasil pengolahan data. Dan siswa bersama teman kelompoknya membandingkan hipotesis yang telah dibuat di awal dengan hasil pengolahan data. Kemudian masuk ke tahap yang terakhir, yaitu generalization, yaitu menarik kesimpulan. Nah, guru mengajak siswa untuk melakukan presentasi atau pemaparan dari hasil diskusinya terkait penemuannya. Nah, di sini setiap kelompok ditunjuk secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mereka mulai mengkomunikasikan. Kemudian, siswa yang dari kelompok lain yang tidak mempresentasikan memberikan umpan balik terhadap kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini terjadi kegiatan menanya dan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir, siswa menyimpulkan hasil dari percobaan menemukan sifat-sifat, luas permukaan, dan volume balok. Dan yang terakhir, siswa diminta kembali duduk ke tempat masing-masing dan diberikan latihan soal untuk mengecek kemampuan siswa. Kemudian masuk ke refleksi yang diberikan guru kepada peserta didik atau refleksi dari penemuan mereka, yaitu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan. Di sini kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian untuk penilaiannya, penilaian yang ada di sini adalah penilaian pengetahuan dengan teknik penilaian tes, jenis penilaiannya tertulis, bentuk penilaiannya esai. Baik, di sini saya akan menampilkan LKPD saya, yaitu di sini ada petunjuk pengerjaan LKPD, bisa dilihat. Kemudian pada kegiatan 1, mereka akan menemukan sifat-sifat balok. Nah, di sini diberikan masalah seperti diberikan gambar. Nah, saya akan menjelaskan salah satu cara penemuan mereka dalam menemukan sifat-sifat balok. Misalnya mereka ingin menemukan titik sudut balok, sehingga diberikan gambar berupa balok, dan di sini diketahui salah satu titik sudut yang berbentuk titik sudut balok yaitu titik P. Jadi di sini dikasih titik sudut P. Selanjutnya mereka atau siswa yang akan menemukan sendiri titik sudut yang lain pada balok ini. Nah, begitu juga dengan sifat-sifat balok yang lain. Mereka sendiri yang akan menemukan sifat-sifat balok berdasarkan masalah dan gambar yang sudah diberikan. Kemudian setelah mereka menjabarkan penemuan-penemuan mereka pada jawaban-jawaban yang kosong atau lembar-lembar yang kosong, maka mereka membuat kesimpulan. Nah, di sini kan membahas tentang balok, maka mereka akan membuat kesimpulan seperti banyaknya sifat-sifat balok, titik sudutnya berapa, rusuknya berapa, diagonal bidangnya berapa, dan bidang diagonalnya berapa, dan yang lainnya. Kemudian masuk ke kegiatan 2 untuk menemukan rumus luas permukaan balok. Dalam menemukan luas permukaan balok, nah di sini diberikan jaring-jaring balok. Nah,
Di sini mereka akan mengidentifikasi sendiri, menemukan sendiri luas permukaan balok itu apa. Nah, dari jaring-jaring balok ini kan bisa diketahui bahwa di sini ada berapa panjangnya. Jadi mereka sendiri yang akan menemukannya karena di sini juga ada instruksi atau pemahaman awal terkait penemuan mereka dalam menemukan rumus luas permukaan balok. Dan pada kegiatan ketiga mereka akan menemukan volume balok. Nah, di sini diberikan masalah berupa gambar, yaitu gambar-gambar kubus kecil yang dikelompokkan. Jadi di sini mereka akan menentukan panjangnya. Manakah panjangnya, mereka sendiri yang akan menemukan. Panjangnya, karena di sini ada 3 kubus kecil, maka berarti panjang balok itu ada 3. Lebarnya ada 2, karena di sini ada 2 kubus kecil, maka lebarnya ada 2. Dan tingginya ada 1, karena dia ke atas tingginya kubus kecilnya hanya ada 1. Jadi mereka sendiri nanti yang bisa menentukan volume dari masalah-masalah yang diberikan, sehingga dapatlah nanti kesimpulan bahwa volume balok itu apa. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan asesmen saya. Asesmen yang saya gunakan di sini adalah asesmen sumatif yang dilaksanakan di ujian di akhir subbab materi balok. Nah, di sini terdapat 3 soal sumatifnya, yaitu yang pertama kita bisa melihat bahwa di sini mereka akan mengerjakan sifat-sifat balok dari gambar yang lain. Jadi di sini sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat balok. Sehingga soal yang pertama sudah sesuai dengan TP. Yang kedua, soal yang kedua mereka akan menemukan luas permukaan balok. Nah, di sini juga sudah sesuai dengan TP, bahwasanya mereka menyelesaikan perhitungan terkait luas permukaan balok. Kemudian soal yang ketiga, yaitu yang ditanyakan adalah volume balok. Sehingga ini juga sudah sesuai dengan TP, yaitu mereka menyelesaikan perhitungan terkait volume balok. Nah, di sini dari soal-soal ini diberikan pedoman penskoran dan kemampuan yang diukur adalah kemampuan literasi matematis. Nah, di sini ada kemampuan pada komponen proses, ada 3, yaitu yang pertama merumuskan dengan indikatornya. Nah, ini indikator literasi matematisnya, yaitu mengidentifikasi fakta-fakta dan merumuskan masalah secara matematis. Nah, saya akan bacakan sedikit seperti respon siswanya. Jadi kalau tidak ada jawaban, dia skornya 0. Jadi selanjutnya kalau dia sudah sampai ke tahap mengidentifikasi namun kurang jelas dan kurang tepat, maka dia diberi skor 1. Selanjutnya, jika sudah sampai pada tahap mengidentifikasi fakta-fakta tetapi kurang lengkap dan merumuskan masalah tetapi belum tepat, maka dia diberi skor 2. Selanjutnya, pada tahap mengidentifikasi fakta-fakta dan merumuskan masalah dengan lengkap, jelas, dan benar, maka dia diberi skor 3. Maka skor maksimal pada indikator yang pertama adalah 3. Dan selanjutnya pada indikator seterusnya bisa dilihat pada modul ini. Dan total penskoran pada setiap soal adalah 10. Nah, di sini juga saya menyertakan alternatif penyelesaian atau jawaban dari soal dan penskorannya. Maka di sini saya sudah membuat penskoran pada setiap soal itu. Dan yang terakhir yaitu kisi-kisi soal sumatif berdasarkan kemampuan literasi matematis siswa. Di sini ada CP-nya tadi, yaitu fase D dengan elemen pengukuran. Pada bagian tujuan pembelajarannya tadi siswa dapat mengidentifikasi. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa mengidentifikasi terdapat pada ranah kognitif C1 dan nomor soalnya masuk ke soal nomor 1. Nah, demikian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada modul saya, seperti saya belum menyertakan asesmen formatif, menyertakan penilaian sikap, dan yang lainnya. Selebihnya, saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan saya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.